Jakarta sering dipuja sebagai kota modern penuh peluang, pusat ekonomi, dan simbol kemajuan Indonesia. Namun di balik gedung pencakar langit, lampu-lampu kota dan jalanan sibuk yang tak pernah tidur, tersembunyi sisi gelap yang jarang dibicarakan. Kota ini adalah tempat di mana kemewahan bertemu dengan kemiskinan, ambisi bersinggungan dengan keputusasaan, dan kekuasaan seringkali berjalan beriringan dengan ketidakadilan. Sisi gelap Jakarta bukan hanya tentang kejahatan atau polusi, ia mencakup dimensi sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Berikut adalah hal gelap di Jakarta. Kesenjangan sosial yang ekstrim. Jakarta adalah cermin paling jelas dari ketimpangan sosial di Indonesia. Di satu sisi berdiri megah apartemen mewah, mal kelas dunia dan kafe berharga jutaan rupiah per malam. Namun hanya berjarak beberapa ratus meter, terdapat perkampungan kumuh dengan rumah berdinding triplek dan atap seng bocor. Kesenjangan ini bukan sekadar soal gaya hidup, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Banyak warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara segelintir lainnya menikmati kekayaan berlimpah. Ketimpangan ini melahirkan rasa frustrasi sosial yang dalam, bahkan terkadang menjadi akar munculnya kejahatan jalanan. Ironisnya, sebagian masyarakat telah terbiasa dengan kontras ini, seolah ketidakadilan sosial adalah bagian dari lanskap kota itu sendiri. Kejahatan dan dunia malam yang tak pernah tidur. Ketika matahari tenggelam, Jakarta berubah wajah. Di balik gemerlap lampu kota dan musik dari klub malam, ada dunia gelap yang hidup. Perdagangan narkoba, prostitusi terselubung, hingga perjudian ilegal. Banyak kawasan hiburan malam menjadi tempat transaksi bayangan, dijaga oleh sistem yang kompleks antara pelaku bisnis, preman, dan oknum penegak hukum. Bagi sebagian orang, dunia malam Jakarta adalah tempat pelarian dari stres dan rutinitas. Bagi yang lain, ia adalah jebakan yang menghancurkan. Narkotika dan alkohol menjadi pelarian cepat dari tekanan hidup, tapi seringkali membawa kehancuran yang sunyi. Lebih dalam lagi, dunia malam ini mencerminkan paradoks kota modern, sebuah kehidupan yang tampak glamor namun berakar pada kesepian, ambisi dan kehancuran moral. Krisis lingkungan dan polusi mematikan. Jakarta adalah salah satu kota dengan udara paling tercemar di dunia. Asap kendaraan, emisi industri, dan pembakaran sampah bercampur dalam udara yang dihirup jutaan penduduk setiap hari. Polusi udara bukan sekadar masalah kenyamanan, ia membunuh secara perlahan. Kasus penyakit pernapasan meningkat drastis, sementara anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang nyaris tanpa udara bersih. Sungai-sungai kota juga menjadi saksi bisu tercemar limbah pabrik, plastik, dan kotoran manusia. Ironisnya, upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan seringkali kalah oleh kepentingan ekonomi. Lahan hijau terus menyusut, digantikan beton dan aspal, alam Jakarta seperti berteriak, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin dan ambisi pembangunan. Kehidupan kaum urban yang terasing. Jakarta adalah kota yang ramai, tetapi juga sunyi. Di tengah keramaian jutaan manusia, banyak warganya hidup dalam kesepian dan tekanan psikologis. Hubungan antar manusia semakin dangkal, digantikan interaksi digital, dan rutinitas kerja tanpa henti. Banyak orang datang ke Jakarta untuk mengejar mimpi, namun akhirnya justru kehilangan arah dan makna hidup. Depresi, stres dan kelelahan mental menjadi fenomena umum yang jarang dibicarakan. Ironisnya, kota ini memberi kesan penuh peluang, padahal, bagi banyak pendatang, ia berubah menjadi labirin kesulitan. Jakarta bisa memberi segalanya, tapi juga bisa mengambil segalanya. Dalam kesibukan tanpa jeda, manusia sering kehilangan sisi manusianya sendiri. Inilah paradoks gelap Jakarta, semakin ramai semakin sepi. Permukiman kumuh dan warga yang terpinggirkan. Di balik jalan-jalan protokol dan kawasan elit, terdapat dunia lain seperti gang sempit, rumah-rumah reot dan warga yang hidup dengan fasilitas minim. Mereka adalah bagian tak terlihat dari Jakarta, para pekerja kasar, pedagang kaki lima, buruh harian yang menopang kehidupan kota namun sering terlupakan. Ketika proyek besar dijalankan, mereka sering menjadi korban penggusuran. Tanpa rumah, tanpa kompensasi layak mereka terpaksa pindah dan membangun kehidupan baru di pinggiran kota. Sisi gelap ini memperlihatkan wajah Jakarta yang tidak manusiawi. Pembangunan yang seharusnya untuk semua justru menyingkirkan yang lemah. Di sini kemajuan memiliki harga, dan yang membayarnya adalah mereka yang paling tak berdaya.
Jakarta telah menjadi kota yang bergerak cepat, tapi kehilangan arah, tempat di mana modernitas dan kehampaan hidup berdampingan dalam diam.